Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Renungan Rohani Kristen pada siang hari ini. Kami berharap saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai sukacita dan perlindungan Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas hari baru dan kesempatan untuk bekerja hari ini. Ampuni segala kesalahan kami. Kami berdoa untuk pekerjaan hari ini. Semuanya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati dan menguduskan. Tuhan juga yang pakai setiap hati, pikiran, tangan, kaki kami untuk melakukan pekerjaan tangan Tuhan. Engkau juga yang berkati apapun yang kami kerjakan hari ini, biarlah memuliakan nama-Mu saja. Kami percaya Tuhan yang memampukan dan menjadikan kami terang melalui lingkungan tempat kami bekerja. Ya Aba Bapa kami, ya Tuhan, jikalau sebentar lagi, kami mau memulai aktivitas, kiranya Tuhan saja yang berkati dan lindungi kami. Kiranya kuasa dan Roh Kudus-Mu saja yang memimpin kami dari rumah hingga kantor dengan selamat, tak kekurangan apapun. Jaga hati kami dari segala pengaruh jahat. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang selalu melimpah. Ampuni kami yang sering menyakiti hati-Mu. Kami bawa doa yang kurang sempurna ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat pendengar yang kami cintai, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai. Judul renungan kita hari ini adalah, Diutus untuk Bersaksi. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Lukas 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni, Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedes, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Lukas 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, semakin Injil menjadi diri kita sendiri, semakin Injil akan terlihat melalui perkataan dan perbuatan kita. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Kita adalah kitab terbuka hidup yang dibaca oleh semua orang. Ada begitu banyak orang yang belum mengenal Yesus, dan hampir setiap saat kita hidup, bergaul, dan bergumul bersama dengan mereka. Mereka tidak membaca Alkitab,
dan satu-satunya kesempatan mereka untuk dapat mengenal Yesus adalah dengan melihat, mendengar, dan menyaksikan kesaksian tentang Yesus melalui sikap dan tutur kata kita. Simon adalah salah satu murid yang diutus untuk menjala manusia. Identitas Simon berubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Metafora ini sebenarnya mengindikasikan tentang kasih pengampunan Yesus yang mentransformasi Simon yang mengakui keberdosaannya, dan bersedia dipakai oleh Yesus untuk menjadi murid sekaligus saksinya kelak. Keberdosaan Simon dapat kita lihat dari ungkapan hati Simon setelah mendapati jala yang mereka tebar dikoyakkan oleh banyaknya ikan. Padahal, Simon sempat meragukan perintah Yesus. Namun, karena kasihnya Simon menyadari kesalahannya, meninggalkan segala sesuatu, dan pergi mengikut Yesus. Satu-satunya cara untuk menjala manusia di masa kini adalah dengan menjadikan hidup kita sebagai kitab kesaksian tentang Yesus. Kehidupan kita akan dilihat oleh banyak orang yang belum mengenal Yesus. Tentu menjadi saksi Yesus di dunia itu banyak sekali tantangannya, sama halnya dengan Simon yang harus bersiap diri dengan segala konsekuensi ketika ia bertolak ke tempat yang lebih dalam. Oleh karenanya, mari kita senantiasa perbaiki hidup kita, isilah waktu kita untuk belajar tentang firman-Nya, dan jadikanlah diri kita menjadi kitab terbaik yang berkisah tentang kasih Allah yang hidup, memberkati, memberdayakan, dan mentransformasi kehidupan kita. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas saudara pendengar seperti biasanya, dan saya harap berkat Tuhan melimpah ruah atas saudara pendengar dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Di masa sulit sekarang, kami berharap kepada saudara pendengar untuk selalu berpegang teguh kepada Kristus saja dan tidak mempercayai ajaran sesat yang mengatasnamakan Kristus dengan sesuatu di luar dari gereja. Penjala manusia, Lukas 5 ayat 10b berkata, kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Merubah sebuah profesi itu tidak mudah. Simon Petrus yang semula seorang penjala ikan dimintai Yesus menjadi penjala manusia. Itu memerlukan pengorbanan yang total. Pernahkah kita melihat nelayan menangkap ikan menggunakan jala? Apa yang mereka lakukan setelah mengangkat jalanya dari air? Biasanya, mereka akan memilah ikan-ikan yang didapat. Yang kecil dibuang kembali ke air dan yang besar diambil. Ikan itu bisa untuk dikonsumsi sendiri dan bisa juga dijual untuk nafkah kehidupan sehari-hari. Intinya adalah untuk kepentingan si penjala. Yesus memanggil beberapa orang nelayan di Danau Genesaret untuk menjadi murid-muridnya yang pertama. Mereka bukan orang-orang hebat. Mereka hanya orang sederhana yang tidak lebih baik daripada kebanyakan orang di lingkungannya. Karena itu, Yesus perlu menegaskan kepada Petrus, "Jangan takut." Perkataan itu adalah sebuah peneguhan, kabar baik. Petrus diyakinkan bahwa ia dapat menjalankan misi itu dengan baik. Kini, kepada mereka dipercayakan sebuah tugas. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Frasa, akan menjala manusia, bisa diartikan, akan menjala hidup-hidup. Inilah yang membedakan antara penjala ikan dan penjala manusia. Penjala ikan mengantar ikan yang hidup menuju ke kematian. Sedangkan penjala manusia mengantar mereka yang tadinya sedang menuju kematian menjadi menuju kehidupan. Setiap orang yang telah mengenal Kristus mestinya punya potensi untuk menjala manusia. Seberapa banyak kita telah melakukan peran itu? Menjadi penjala manusia merupakan panggilan sekaligus menjadi tugas perutusan bagi Petrus dan para murid lainnya. Pekerjaan mereka yang semula menjala ikan diubah menjadi menjala manusia lewat panggilan di pantai Danau Genesaret. Panggilan inilah yang kemudian menjadi alasan kebersamaan Yesus dan para muridnya. Yesus ingin agar melalui kebersamaan dengannya, para murid belajar menjadi penjala manusia, sebab untuk itulah mereka akan diutus kelak.
Dengan kata lain, menjala manusia merupakan panggilan perutusan para murid. Persoalannya adalah apa arti menjala manusia? Apakah sama artinya dengan menjala ikan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Simon dan teman-temannya? Tentu tidak, pastilah berbeda. Menjala ikan itu hanya untuk menangkap ikan demi kelangsungan hidup kita saja. Sementara menjala manusia akan memberikan hidup yang kekal bagi mereka. Menjala ikan hanya untuk membutuhi kehidupan jasmani, tetapi menjala manusia akan memberikan hidup yang kekal bagi mereka. Karena itu, marilah menjala manusia agar mereka pun mendapatkan hidup yang kekal. Ketaatan Petrus, Lukas 5 ayat 5 berkata, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Simon adalah nelayan yang sehari-hari mencari ikan. Tentunya dia paham pada jam berapa dan di lokasi mana jala harus ditebar agar mendapat ikan. Ketika itu Yesus adalah guru keliling yang memiliki keterampilan sebagai tukang kayu. Kisah ini menarik karena seorang tukang kayu menasihati nelayan tentang cara menangkap ikan. Dan ternyata si nelayan percaya dan menurutinya sebagaimana tertulis bahwa Yesus menyarankan Simon agar bertolak ke tempat yang dalam untuk menebarkan jala di situ. Kalau dipikir-pikir, perkataan Yesus bukan sebuah tips luar biasa yang tak terpikirkan sebelumnya oleh Simon. Logikanya, nelayan lebih paham tentang tempat di mana jala harus ditebarkan. Namun melalui peristiwa ini kita perlu meneladani kerendahan hati Simon untuk taat atau menuruti perkataan Yesus dibandingkan dengan mengandalkan pengetahuan, pengalaman dan keahliannya sebagai nelayan. Sepanjang malam Simon Petrus dan timnya tidak berhasil menangkap ikan. Mereka sudah lelah. Di tengah kelelahan mereka, Tuhan Yesus menyuruh menyebarkan jalannya kembali ke suatu tempat yang dalam. Mendengar apa kata Yesus, mungkin dia setengah hati menanggapinya. Antara percaya dan tidak percaya dan kurang bergairah, Petrus mau mencobanya juga. Mungkin Petrus berpikir, ya coba sajalah, siapa tahu nanti berhasil. Yang menarik dari respons Petrus adalah ketika dia berkata, "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Akhirnya betul Simon Petrus dengan orang-orangnya sungguh berhasil menangkap banyak ikan, sampai-sampai jala mereka koyak. Mungkin melalui koyaknya jala itu, ada ikan yang terlepas. Mereka malah minta bantuan ke perahu lain untuk menolong, dan hampir tenggelam perahu mereka itu saking banyaknya ikan tangkapan mereka luar biasa. Tuhan Yesus memerintahkan Simon Petrus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam dari Danau Galilea dan menyuruhnya menebarkan jalannya. Padahal semalam-malaman ia dan teman-temannya sudah ke tempat itu dan mereka tidak menangkap apa-apa. Apalagi ketika hari sudah siang di tempat yang sama dapat dipastikan sudah tidak ada lagi ikan. Simon Petrus tetap taat meskipun berargumentasi. Setelah mereka melakukannya justru yang terjadi kebalikan dari kejadian yang semalam. Mereka mendapat sejumlah besar ikan sampai jala mereka mulai koyak. Peristiwa ini terjadi di awal pelayanan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Setelah kematian dan kebangkitannya, terjadi lagi peristiwa yang mirip itu. Simon Petrus dan teman-temannya kembali menjadi penjala ikan. Mereka semalam-malaman tidak mendapat ikan. Ketika hari mulai siang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka dan memerintahkan mereka untuk menebarkan jala mereka. Di sini tidak ada argumentasi dari Simon Petrus seperti peristiwa dahulu. Dan mereka pun mendapat begitu banyak ikan sampai mereka tidak dapat menarik jala mereka. Ketaatan kita harus mengalami progresivitas sejalan dengan bertambahnya pengenalan kita akan Dia. Itulah pertumbuhan iman yang benar. Yesus bukan nelayan, keahlian menangkap ikannya pasti tidak seahli Simon karena setiap hari pekerjaannya menangkap ikan tetapi ia tetap taat melakukan perintah Yesus.
Dan ketika Simon melakukannya, ia menangkap sejumlah ikan besar sehingga jalannya mulai koyak. Dan perahu hampir tenggelam. Keahlian dan kepandaian Simon tidak menjamin ia mendapat ikan. Tetapi ketika ia taat melakukan perintah Yesus, walaupun mungkin tidak masuk di akal dan Petrus melakukannya, ia mendapat banyak ikan. Kalau kita ingin hidup dalam kasih anugerah, hidup dalam berkat-berkat Allah dan berhasil menangkap ikan, berangkatlah ke tempat yang dalam dan tebarkan jala. Artinya kita harus taat dan melakukan semua perintah Tuhan walaupun tidak masuk di akal. Kepintaran, kepandaian, keahlian bukan jaminan untuk suatu keberhasilan, tetapi ketaatan kepada perintah Tuhanlah yang akan menjamin suatu keberhasilan dan kesuksesan. Mungkin kita memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman. Dalam hal itu, mungkin apa kata Yesus seolah tak sejalan dengan apa yang kita tahu dan apa yang pernah kita alami. Tetapi marilah kita taat kepada apa kata Yesus dengan berkata seperti Simon Petrus, tetapi karena Engkau menyuruhnya. Lantas lakukanlah. Sederhana. Karena itu, taatilah setiap perintah Tuhan maka kita akan memperoleh berkat-Nya yang berkelimpahan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini kami bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini kami sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan sesama kami umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kami kembali mengingatkan kepada saudara terkasih. Di masa sulit sekarang, kami berharap kepada saudara pendengar untuk selalu berpegang teguh kepada Kristus saja dan tidak mempercayai ajaran sesat yang mengatasnamakan Kristus dengan sesuatu di luar dari gereja. Segala sesuatu yang di luar dari ajaran gereja dan tidak mengandalkan Yesus sebagai arah keselamatan adalah ajaran sesat. Hanya Yesus keselamatan yang sejati dan abadi. Tidak ada di luar Yesus yang sanggup memberikan keselamatan. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua. Biarlah tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang berikutnya. Saudara rohani Shalom. yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan.
Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda. saudararoani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.